Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Micro Teaching yang beranggotakan yang pertama, Windy Indah Lestari dengan NIM 12210193037. Yang kedua, Ma'rifatul Hanifah dengan NIM 12210193038. Yang ketiga, Hania Sinta Rahma Putri dengan NIM 12210193039. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Maya Tri Hamidah dengan NIM 12210193040. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai keterampilan memberi penguatan materi. Keterampilan memberi penguatan materi ini terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu pengertian penguatan. Yang kedua, komponen yang terdapat dalam pemberian penguatan. Yang ketiga, prinsip penggunaan penguatan. Yang keempat, cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian penguatan yang akan dijelaskan oleh Mbak Windy. Menurut Mohuzir Usman, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga dapat memberikan suatu dorongan kepada anak didik dalam mengikuti pelajaran. Penguatan yang diberikan oleh guru harus dapat tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menjadi pemicu bagi anak didik secara keseluruhan dalam kelas, baik yang menjadi sasaran penguasa maupun bagi teman-temannya. Penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut: meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Berikutnya yaitu komponen-komponen keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar mengajar memberi penguatan terdiri atas beberapa komponen, di antaranya yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal merupakan penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu juga bisa diungkapkan dengan kalimat. Penguatan verbal berupa kata-kata, misalnya bagus, hebat, keren, benar, tepat sekali, bagus sekali, dan sebagainya. Sedangkan penguatan verbal berupa kalimat misalnya, idemu luar biasa, kamu menyelesaikannya dengan sempurna. Kalian memang kelompok yang kompak. Bagus sekali hasil karyamu, hebat, kalian telah melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan penguatan nonverbal merupakan penguatan berupa gestur, gerakan mendekati, sentuhan, dan simbol. Ada beberapa jenis dari penguatan nonverbal. Di antaranya yaitu yang pertama penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Penguatan berupa mimik dan gerakan badan dapat berupa senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan, dan gerakan lainnya yang menunjukkan kepuasan guru kepada siswanya. Kadang-kadang dilaksanakan bersama-sama dengan penguatan verbal. Misalnya ketika guru memberikan penguatan verbal bagus, pada saat yang bersamaan guru mengacungkan jempolnya atau bertepuk tangan. Yang kedua yaitu penguatan dengan cara mendekati. Gerak mendekati dapat dilakukan guru dengan cara mendatangi siswa tersebut. Guru mendekati siswa untuk menyatakan adanya perhatian dan kegembiraan terhadap hasil pekerjaannya. Yang ketiga yaitu penguatan dengan sentuhan. Penguatan sentuhan dapat dilakukan dengan berjabat tangan dalam rangka mengapresiasi atas hasil kerja siswanya. Cara lain dapat dengan menepuk pundak, mengelus anggota badan yang dianggap layak, dan bentuk sejenis lainnya. Tentu hal ini perlu menyesuaikan dengan jenis kelamin yang mengedepankan etika dan moral. Hal ini penting agar tidak menimbulkan masalah. Yang keempat yaitu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan.
Untuk meningkatkan minat siswa, guru dapat mengapresiasi dengan mengajak siswa belajar di luar kelas. Kegiatan semacam ini termasuk ke dalam memberi penguatan bahwa belajar tidak hanya di dalam kelas saja. Ini menjadi salah satu alternatif untuk menghargai usaha siswa dalam belajar. Yang terakhir yaitu penguatan dengan memberikan hadiah. Memberi hadiah kepada siswa juga dapat menguatkan siswa atas hasil belajar yang telah diraihnya. Dengan memberi hadiah, guru dianggap memberikan perhatian lebih besar karena siswa akan merasa pemberian tersebut sangat berharga. Tentunya hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di awal. Apabila ada siswa yang mendapat nilai tertinggi, maka guru akan memberi hadiah. Berikutnya yaitu pembahasan tentang prinsip keterampilan memberi penguatan. Ada beberapa prinsip dari keterampilan memberi penguatan. Di antaranya yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Dalam memberikan penguatan, hendaknya diwarnai dengan kehangatan dan antusiasme. Suara, mimik, dan gerakan badan guru adalah petunjuk adanya kehangatan dan keantusiasan sehingga penguatan yang diberikan akan menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu kebermaknaan. Kebermaknaan merupakan sebuah proses interaksi yang mengandung makna penting yang identik dengan nilai edukatif. Penguatan yang diberikan harus memiliki makna untuk peserta didik, yaitu setiap jenis atau bentuk penguatan yang diberikan, baik melalui kata-kata, isyarat maupun bentuk penguatan lain yang sejenisnya harus dipilih dan disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menghindari penggunaan respon yang negatif. Misalnya seperti guru memberi komentar kepada siswanya dengan nada menghina atau ejekan yang kasar. Hal ini perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan dirinya. Karena itu, jika siswa tidak dapat memberikan jawaban seperti yang diharapkan oleh guru, janganlah guru langsung menyalahkan siswanya, tetapi memindahkan giliran menjawab kepada siswa lain. Saya Hania Sinta Rama Putri akan menyampaikan materi keempat, yaitu cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Pemberian penguatan memang bersifat sederhana, namun masih banyak siswa yang enggan belajar karena penguatan tidak sesuai dengan yang dikehendaki siswa. Namun juga berakibat fatal apabila memberi penguatan secara berlebihan. Untuk itu, pendidik harus tahu cara pemberian penggunaan penguatan pembelajaran dengan baik. Menurut Lailatul Lailiyah, cara-cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran adalah: yang pertama, penguatan pada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas ditunjukkan kepada siswa tertentu. Oleh karena itu, pandangan guru harus tegas kepada anak yang memperoleh penguatan serta diusahakan menyebutkan nama anak yang sedang diberi penguatan. Yang kedua, penguatan kepada kelompok. Penguatan juga dapat diberikan kepada sejumlah siswa, misalnya jika tugas dilaksanakan dengan baik, guru dapat mengizinkan kelas tersebut untuk bermain sesuatu yang menjadi kegemaran mereka. Yang ketiga, penguatan yang tidak penuh. Sering terjadi bahwa jawaban yang diberikan siswa atas pertanyaan guru mengandung adanya kebenaran. Hal ini tentu saja penguatan yang digunakan yaitu penguatan tidak penuh. Cara ini dapat dilakukan dengan mengatakan, jawabanmu sudah sangat baik, namun akan lebih sempurna apabila dikemas secara sistematis. Prinsip dari penguatan tidak penuh adalah pengakuan pendidik atas jawaban siswa yang sudah baik. Yang keempat merupakan variasi penggunaan. Untuk menghindari ketidakbermaknaan, pendidik dapat menggunakan penguatan secara bervariasi. Penguatan yang monoton akan membuat siswa bosan, bahkan menjadi bahan tertawaan siswa. Bahkan bisa ikut serta memberi penguatan apabila siswa lain menjawab dengan benar. Oleh karena itu, untuk menghindari lunturnya makna penguatan, pendidik dapat memvariasikan penggunaannya. Kemudian, menurut Winata Putra, dalam pelaksanaan pembelajaran dengan penguatan, pendidik seharusnya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sasaran penguatan. Sasaran penguatan yang diberikan pendidik harus jelas, seperti memberikan penguatan tertentu kepada siswa tertentu, kelompok siswa, atau satu kelas secara utuh.
Yang kedua, penguatan harus diberikan dengan segera. Supaya dampak positif tidak hilang, alangkah baiknya penguatan harus segera diberikan setelah siswa menunjukkan respon yang telah diharapkan. Yang ketiga, variasi dalam penggunaan. Serupa dengan yang dikatakan oleh Lailatul Lailiyah, pemberian penguatan harus dilakukan dengan variasi yang kaya hingga dampaknya cukup tinggi bagi siswa yang menerimanya. Sekian, terima kasih. Baik, masuk pada materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai kelebihan pemberian penguatan dalam pembelajaran atau reinforcement. Pemberian penguatan dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan atau manfaat apabila dapat dilakukan dengan tepat. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif, dan yang terakhir yaitu dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Kemudian, masuk pada kelemahan pemberian penguatan dalam pembelajaran atau reinforcement, yaitu walaupun pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula pemberian penguatan yang diberikan kepada siswa justru membuat siswa enggan belajar, karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Pemberian penguatan yang berlebih juga akan berakibat fatal. Misalnya, pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistis. Baik, itu tadi adalah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 mata kuliah Micro Teaching. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan atau dalam hal apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.